Ledakan cahaya menyelimuti lapangan kosong. Angin kencang berhembus, menghancurkan lingkaran batu ritual dan menyemburkan bayangan-bayangan hitam yang sempat muncul. Api ritual padam, tapi sinar dari tangan Rizky tetap menyala terang. Pak Joko terlempar ke belakang, tubuhnya berguling beberapa kali sebelum berhenti menabrak pohon besar. Ia bangkit dengan susah payah, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Tidak, tidak mungkin. Kamu itu juga bagian dari kami. Rizky menjulurkan tangannya, simbol di telapak tangannya bersinar semakin kuat. Udara di sekitarnya bergetar. Sinar itu membentuk sebuah siluet aneh, seperti pedang cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mata batin. Ki Suryo berbisik lirih, itu pedang cahaya penjaga jiwa, diturunkan dari generasi ke generasi untuk melawan mereka yang dibutakan oleh kegelapan. Rizky mendekat ke Pak Joko. Aku bukan alat kalian. Aku bukan wadah kalian. Aku adalah akhir dari semua ini. Pak Joko tertawa keras meski suaranya serak. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan duka hitam? Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah kekuatan yang sudah hidup sejak manusia pertama merasakan rasa takut. Rizky menatap mata tajam, dan aku adalah manusia yang berani melawannya. Pak Joko berteriak keras, tubuhnya mulai berubah, warna kulit menjadi abu-abu, matanya memancarkan api merah, dan dari dalam mulutnya keluar asap tebal. Kalau begitu, aku akan hancurkan dirimu sendiri dari dalam. Secepat kilat, Pak Joko melemparkan sesuatu ke arah Rizky. Sebuah boneka kayu kecil dengan wajah Rizky di atasnya ditusuk jarum emas. Boneka itu jatuh tepat di depan kaki Rizky, dan dalam sekejap Rizky merasakan sakit luar biasa di dadanya, seolah-olah seseorang sedang menusukkan pisau panjang ke jantungnya. Ia jatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ki Suryo berteriak, jangan biarkan itu mempengaruhimu, fokus pada cahaya. Rizky mengerat-erat gigi, ia mencoba bangkit. Aku tidak akan kalah. Ia mengambil langkah maju meskipun tubuhnya lemas, tangannya masih bersinar, dan saat ia menyentuh boneka itu, jerit Pak Joko kesakitan. Boneka itu mulai retak. Saat Pak Joko terluka, udara di sekeliling mereka mulai berubah. Bayangan hitam yang tadinya mengelilingi tempat itu mulai menipis. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, salah satu dari bayangan itu berbisik pelan ke telinga Rizky. Kamu adalah penjaga jiwa terakhir. Jangan biarkan kekuatan menghentikanmu. Kamu adalah penjaga jiwa terakhir. Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Rizky terkesiap. Ia menoleh ke Ki Suryo. Paman, apa benar kalau kakekku juga? Ki Suryo mengangguk perlahan. Iya, kakekmu adalah salah satu penjaga jiwa terhebat yang pernah ada. Dia berhasil melawan duka hitam selama bertahun-tahun. Tapi suatu hari dia hilang. Mereka bilang dia dikorbankan untuk menutup gerbang dimensi kegelapan. Lalu kenapa ayahku? Dia takut pada warisan itu. Itu sebabnya dia meninggalkan desa, meninggalkanmu. Tapi kamu tidak seperti dia. Rizky menatap tangan kirinya yang masih memancarkan cahaya. Aku harus menyelesaikan ini sampai akhir. Pak Joko terjatuh ke tanah. Boneka itu hancur total. Dari tubuhnya, asap hitam mulai keluar, membentuk wujud bayangan yang lebih besar. Bayangan itu menatap Rizky dengan mata merah menyala. Kita belum selesai, nak. Aku akan kembali dan aku akan mengambil jiwamu. Lalu bayangan itu menghilang. Pak Joko tanpa jiwa, tergeletak tak bernyawa. Rizky jatuh berlutut, napasnya pendek-pendek.
Matanya berkunang-kunang. Ki Suryo menghampirinya. Kamu hebat nak, kamu baru saja melawan entitas yang bahkan para dukun tak berani menyebut namanya. Rizky tersenyum lemah. Ini belum selesai kan? Ki Suryo diam sejenak. Belum, ini baru permulaan. Di sisi lain, malam itu langit desa Sukadamai kembali gelap. Tapi kali ini angin bertiup lebih kencang dari biasanya, seperti membawa kabar buruk. Rizky duduk termenung di beranda rumahnya. Tubuhnya masih lemas setelah pertarungan semalam, tapi pikirannya bahkan lebih letih. Suara bisikan tadi pagi terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ini baru permulaan. Ia menggenggam secari kertas lusuh yang ia ambil dari makam Pak Joko. Di atasnya tertulis huruf-huruf aneh dan simbol-simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ada juga satu kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Satria Wesi ora bisa mati yen durung nemu pangeranipun. Kesatria besi tidak bisa mati jika belum menemui tuannya. Siapa Satria besi itu? Gumam Rizky. Di sisi lain, di sebuah rumah sakit jiwa terpencil, seorang perempuan muda bernama Luna, berusia sekitar 20 tahun, duduk di sudut ruang isolasi dengan mata kosong. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus. Ia telah dirawat di rumah sakit jiwa terpencil selama 3 tahun karena sering melihat bayangan-bayangan hitam yang katanya ingin membunuhnya. Namun malam ini ada yang berbeda. Pintu besi ruang isolasi terbuka tanpa suara. Seorang perawat masuk sambil memegang papan catatan. Luna, ini sudah jam obat. Luna mengangkat wajahnya, matanya berubah menjadi merah menyala. Aku bukan Luna lagi, katanya dengan suara serak. Aku hanya menunggu dia datang. Perawat itu mundur ketakutan, tapi sebelum ia sempat berteriak, "Jangan!" teriak Luna mendadak. Suaranya normal lagi. "Jangan biarkan dia masuk ke dalamku lagi." Tapi terlambat. Tubuhnya terjatuh ke lantai dan saat bangkit matanya kembali merah. Pintu-pintu ruangan lain mulai terbuka sendiri. Teriakan-teriakan pasien terdengar dari segala penjuru dan di langit-langit bayangan hitam mulai menjalar. Di sisi lain, esok paginya Rizky menerima pesan singkat dari pamannya. Ada hal aneh terjadi di RS Jiwa Cendana. Aku butuh kamu di sini sekarang. Tanpa banyak tanya, Rizky langsung berangkat. Ia tak tahu kenapa, tapi firasatnya berkata bahwa semua ini berkaitan dengan apa yang terjadi di desa. Sesampainya di rumah sakit, ia disambut oleh pamannya, Ki Suryo, seorang paranormal tua yang dulu sempat dihormati di desa. Kamu harus lihat ini, kata Ki Suryo sambil membawa Rizky ke ruang isolasi. Di dalamnya Luna terbaring lemah, wajahnya pucat. Di sekelilingnya polisi sedang menyelidiki kejadian semalam. 6 orang staf medis ditemukan tewas dengan kondisi mengerikan. Tubuh mereka dipenuhi bekas cakaran dan darah mengalir dari mata-mata mereka. Dia bukan manusia biasa, kata Ki Suryo pelan. Dia salah satu wadah tempat roh jahat bisa tinggal dan bertindak atas namanya. Jadi dia seperti boneka hidup? Lebih buruk, dia bisa menjadi alat pembunuh massal jika kita tidak hentikan. Rizky menatap Luna yang masih sadar. Luna, bisakah kamu dengar aku? Tanyanya. Luna mengangkat kepala perlahan, matanya basah. Aku tak bisa melawan dia. Dia terlalu kuat. Siapa yang kamu bicarakan? Tanya Rizky. Luna menatapnya dengan tatapan putus asa. Duke hitam, dia yang membuat Pak Joko jadi seperti itu. Dan sekarang dia mencari wadah baruku.
Rizky terdiam, dikejutkan oleh nama itu. Duke Hitam. Bayangan hitam itu punya nama dan dia bukan sekedar roh biasa. Ia adalah Duke Hitam, entitas kuno yang telah mengendalikan para dukun santet selama berabad-abad. Dan apakah Rizky siap menghadapi musuh yang jauh lebih besar atau ia akan menjadi wadah berikutnya? Di sisi lain, angin malam berhembus menusuk kulit langit desa Sukadamai. Langit desa Sukadamai tertutup awan tebal tanpa bulan, tanpa bintang, seolah-olah alam pun tak ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Rizky duduk di dalam ruangan ritual Ki Suryo. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih penuh tanya. Ia menatap tangan kirinya. Simbol cahaya itu masih bersinar redup. Ia merasakan sesuatu seperti ada benang tipis yang menarik jiwanya ke tempat lain. Ini saatnya, kata Ki Suryo dengan suara rendah. Kamu harus masuk ke dalam dirimu sendiri, tempat di mana kenangan buruk, rasa takut, dan masa lalu berkumpul. Rizky menelan ludah, dan kalau aku gagal? Ki Suryo menjawab dingin, maka kamu akan hilang selamanya dan Duke Hitam akan mengambil tubuhmu sebagai wadah barunya. Dengan mantra kuno yang diucapkan pelan namun pasti, Ki Suryo mulai memasukkan Rizky ke dalam kondisi trance. Mata pemuda itu perlahan tertutup, napasnya menjadi lambat, lalu gelap. Rizky membuka matanya, tapi tidak melihat apa-apa. Tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya kegelapan yang tak berujung. Lalu tiba-tiba sebuah suara serak berbisik tepat di telinganya. Akhirnya kamu datang juga. Rizky berputar cepat. Di belakangnya berdiri bayangan hitam tanpa wajah, tinggi besar dan mata merah menyala yang memancarkan aura maut. Siapa kamu? Teriak Rizky. Bayangan itu tersenyum, tapi bibirnya tidak bergerak. Suaranya langsung masuk ke otaknya. Aku bagian darimu, yang kamu takuti, yang kamu sembunyikan. Tiba-tiba, sekeliling Rizky berubah. Muncullah gambar-gambar dari masa lalunya. Ibunya menangis, ayahnya meninggalkannya, Pak Joko tertawa, dan kemudian bayangan ibunya yang terluka parah. Kamu tidak bisa melindungi siapapun, bisik bayangan itu lagi, karena kamu lemah. Rizky berteriak kesakitan, kepalanya terasa pecah. Jangan, teriaknya. Aku tidak lemah. Bayangan itu mendekat. Kalau begitu, buktikan. Lawan aku di sini, di duniamu sendiri. Rizky mengepalkan tangannya. Cahaya dari simbol di lengannya mulai menyala. Ia mencoba fokus meski bayangan-bayangan buruk terus menyerang pikirannya. Aku tidak takut. Aku tahu kamu hanya ilusi. Bayangan itu tertawa panjang. Ilusi? Tidak, nak. Aku adalah kebenaran yang kamu hindari selama ini. Aku adalah bagian dari jiwamu yang belum pulih. Dan sampai kamu mengakuiku, kamu tidak akan pernah menang. Di sisi lain, bayangan itu berubah bentuk. Kini ia tampak seperti Rizky sendiri, tapi dengan mata merah dan senyum penuh dendam. Ayo, lawan aku kalau kamu bisa. Rizky maju, ia melemparkan tinju, tapi bayangannya menghilang. Ia menoleh ke kanan ke kiri, tapi tak melihat apa-apa. Tiba-tiba dari balik punggungnya, bayangan itu muncul dan menusukkan pisau tak kasat mata ke punggungnya. Rizky berteriak kesakitan. Ia jatuh berlutut, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya lemas. Aku tidak bisa. Bayangan itu berbisik di telinganya. Sudah aku bilang, kamu lemah. Namun, di tengah rasa sakit dan putus asa itu, Rizky mendengar suara samar dari dunia nyata. Rizky,
percaya pada dirimu sendiri. Itu suara Ki Suryo. Dan lalu, kamu bisa, kamu kuat. Itu suara ibunya. Dengan tenaga terakhirnya Rizky bangkit, matanya bersinar terang. Simbol di lengannya menyala hingga membuat bayangan itu mundur. Aku bukan kamu, aku adalah diriku sendiri. Cahaya itu meledak, bayangan itu menjerit keras lalu hancur berkeping-keping. Rizky membuka matanya. Dia terjatuh di lantai rumah Ki Suryo. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ki Suryo mendekatinya. Kamu berhasil. Kamu mengalahkan bayanganmu sendiri. Rizky tersenyum lemah. Aku tidak takut lagi. Namun di kejauhan Luna membuka matanya. Matanya kembali merah. Selamat. Kamu telah bertemu dengan dirimu sendiri, tapi pertandingan sebenarnya baru saja dimulai. Di sisi lain, langit malam penuh bintang, tapi tidak ada bulan. Desa Sukadamai sunyi senyap, tidak ada angin, tidak ada suara serangga, seperti alam sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah lapangan ritual, Rizky berdiri sendirian. Di satu tangan ia memegang kain putih bertuliskan mantra kuno. Di tangan satunya simbol cahaya di lengannya menyala redup. Ki Suryo duduk di pinggir lingkaran batu, membaca mantra pelindung untuk menjaga agar roh jahat tidak bisa keluar dari tempat itu. Ini saatnya, gumam Ki Suryo. Kalau kamu berhasil hari ini, maka duka hitam tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Rizky mengangguk tanpa kata, hatinya tenang, tapi tubuhnya tegang. Ia tahu lawan yang ia hadapi bukanlah manusia biasa, bukan dukun santet biasa. Ini adalah entitas gelap yang sudah hidup ribuan tahun, dan ia adalah penjaga jiwa terakhir. Angin tiba-tiba bertiup kencang, awan hitam menyelimuti langit. Cahaya dari simbol di tangan Rizky mulai bersinar lebih terang, dan kemudian bayangan besar muncul di balik asap tebal. Tinggi menjulang, wujudnya tidak jelas, tapi matanya menyala merah seperti bara api neraka. Suara serak bergema, "Kamu masih saja mencoba melawanku?" Rizky mendongak. Aku bukan hanya mencoba, aku datang untuk mengakhiri semua ini. Bayangan itu tertawa panjang. Kamu pikir bisa mengalahkan aku? Aku adalah ketakutan yang tak pernah mati. Aku adalah rasa sakit yang selalu kembali. Aku adalah bayangan dalam mimpi burukmu. Lalu tiba-tiba bayangan itu berubah bentuk menjadi sosok-sosok yang dikenal oleh Rizky. Ayahnya, Ibu Endang yang terluka, Pak Joko, dan bahkan dirinya sendiri. Kamu tidak punya harapan, bisik bayangan dirinya. Karena kamu juga takut, kamu juga lemah. Rizky mengepalkan tangannya. Aku pernah takut, aku pernah ragu, tapi sekarang aku tahu siapa aku. Bayangan ayahnya maju. Kamu bukan apa-apa, hanya sampah yang dilahirkan untuk gagal. Rizky menatapnya tajam. Kamu bukan dia, kamu hanya ilusi, dan aku tidak percaya padamu lagi. Cahaya dari simbol di lengannya meledak. Bayangan ayahnya hancur menjadi debu. Bayangan ibunya menangis. Kamu tidak bisa melindungi aku. Maaf, jawab Rizky lirih, tapi aku akan memperbaikinya. Ia menembakkan cahaya ke arahnya. Bayangan itu pun menghilang. Bayangan dirinya sendiri tersenyum dingin. Kamu akan kalah karena kamu tidak layak menang. Rizky menatap matanya sendiri di dalam bayangan itu. Lalu ia berkata, aku bukan kamu. Aku adalah Rizky, penjaga jiwa, dan aku akan mengakhiri ini. Ia menyerang. Duka hitam marah, tubuhnya berubah menjadi awan hitam besar yang menyerang dari segala arah. Angin badai bertiup kencang, api ritual padam. Rizky terlempar ke belakang, darah mengalir dari sudut mulutnya.
Tubuhnya lemas, tapi ia tetap berdiri. Ki Suryo berteriak, "Gunakan pedang cahaya, sekarang atau tidak pernah." Rizky mengangkat tangannya, simbol di lengannya bersinar terang. Dari cahaya itu, sebuah pedang cahaya terbentuk, panjang, berkilau, dan menyilaukan. Dengan teriakan keras, Rizky menyerang. "Akhiri semua ini!" Ia menunjukkan pedang cahaya ke jantung bayangan Duke Hitam. Jeritan panjang terdengar dari seluruh penjuru desa. "Tidak, aku belum selesai. Aku akan kembali." Bayangan itu hancur. Asap hitam menyebar ke udara lalu menghilang. Matahari mulai terbit. Langit kembali cerah. Suara burung berkicau riang. Desa Sukadamai kembali damai. Rizky terjatuh berlutut. Napasnya tersengal-sengal, tapi ia tersenyum. Ki Suryo menghampirinya. "Kamu hebat, nak. Kamu telah menyelesaikan warisan keluarga kita." Namun saat mereka hendak pulang, Luna membuka matanya. Matanya kembali normal. Ia menatap Rizky dan berkata pelan, "Dia belum benar-benar mati. Hanya terpecah dan dia akan mencari tubuh baru." Rizky menatap matahari pagi. Ia tahu ini belum selesai. "Kalau begitu, aku akan siap." Dan cerita pun bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.